Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di podcast KSD kali ini remaja soleh dari Kampung Serangge. Mantap. Alhamdulillah ada Ronald, ada Arya, ada Dika, Nirmako. Nah, ada Kang Jajang. Kang Jajang masih keluarga besar dari Kampung Serangge. Yang ini udah pada tahu lah teman-teman KSD sama Kak Sukma. Nah, teman-teman ingin berbagi nih, kita ngobrol santai, sharing, mungkin ada pengalaman atau cerita inspirasi lah, ya kan, yang perlu kita share di KSD ini. Nah, saya ingin nanya dulu sama Dika. Pernah ngobrol sama Dika itu tentang apa ya? Mendaki ya? Iya. Dika terakhir mendaki kapan kah? Pas bulan Agustus. Pengalaman apa yang menurut Dika luar biasa nih? Perlu di-share lah ke teman-teman. Mendaki ke Gunung Pangrango. Apa aja tuh? Pernah ini pas di trek kedinginan. Pakai jaket 2 lapis. Wih, emang Sampai ngedrop. Udah disiapin. Iya. Itu juga pinjam jaket yang teteh. Walaupun jaket teteh warna pink deh. Enggak, warna hijau kak. Warna pink, ada boneka-boneka gitu dong. Itu ketinggian berapa? 3.000-an. 3.000-an. 3.000. Iya. Kalau Arya pernah mendaki kak? Ya. Pernah pas ujian kateda. Ujian kateda. Ya. Gunung apa itu? Gunung Munara kan. Gunung Munara di mana ya? Daerah mana? Gunung Munara. Daerah Bantar Kambing. Bantar Kambing. Nah. Oh, kasih bocoran sama penonton ya. Lupa kak. Nah, kejadian apa tuh yang bisa di-share? Pas ujian si Ramdhani kan pas dites Ya. pakai bata tuh. Oh, Langsung pingsan. Itu mungkin beban gitu. Enggak, Apa digimanain? hantam digini. Oh, dihantam pakai bata. Iya. Dipukul. Iya. Waduh. Ngeri juga ya. Di gunung itu. Iya. Langsung Teper. Pingsan sebentar. Oh. Bangun lagi. Langsung dites lagi tuh. Terus pingsan lagi. Enggak. Pingsan lagi. lulus. Tapi di situ tim kesehatan atau P3K udah lengkap disiapin Enggak ada. untuk antisipasi kalau ya Cedera. kalau cedera kan terjadi hal-hal yang nggak diinginkan lah misalnya. Ada sih sedikit kak. Terus penanganannya seperti apa? Dikasih minum dong. Kasih minum doang. Hudang. Iya aja gitu. Dibanjur kan. Cember gitu. Enggak. Nah, kalau Ronald apa Ronald? Iya. Pernah mendaki juga? Oh, belum. Tadi pengalaman apa nih yang perlu di-share? Mendaki apa bermimpi Kayaknya kebanyakan ini. Apa? Pengalaman masuk kajian pertama itu masuk kajian. Oh, ikut kajian remaja. Gimana tuh? Kan awalnya kalau itu suka main jas kemana pas sebelum masuk kajian, tapi sekarang pas masuk kajian langsung ini suka, jadi ada waktu gitu buat kajian teh. Oh, jadi Waktu yang nggak terbuang sia-sia. Waktunya jadi Lebih nggak banyak terbuang ke sia-sia. pengajian. waktu yang tadinya bisa dibilang yang kurang berfaedah. Jadi Kirain karena duit sudah ikut kajian, kayak duit. Kirain duit doang ini.
Jadi kalau ngomong-ngomong pebisnis kayak gitu, ujung-ujungnya duit lah. Tapi alhamdulillah beliau walaupun pebisnis, dinas juga, tapi untuk dakwah selalu meluangkan. Terbukti kan? Iya. Udah berapa kali kajian beliau siap-siap bahkan ngantar kiai kemana-mana. Kayaknya seolah Kak Sukma itu bisa jadi inspirasi kita untuk ikut aktif di kajian. Nah, awal-awal ikut kajian udah berapa lama nah? Berapa lama? Ada sebulan, setahun? Lebih. Mau setahun kan? Mau setahun ya? Iya. Oh. Berarti udah ada peningkatan lah ya. Mungkin yang tadinya banyak hal khususnya di dunia remaja lah ya, yang mungkin belum kita pahami dengan kajian itu. Ada hal-hal yang wah ternyata seperti ini, ternyata ini boleh, ini nggak boleh kayak gitu. Iya. Apa tuh yang nggak boleh dan boleh? Ayo. Berarti penonton nanti bisa ya ditanya, Ferdi bisa jawab ya. Gak apa-apa suaranya doang muncul. Iya. Jangan bisa ketawa doang. Apa Pak? Apa? Nah, Tentang pacaran boy. oh tentang pacaran. Iya. Oh tadinya sebelum kajian menurut Ronald pacaran gimana? Biasa aja. Iya biasa. Berarti kayak apa ya, orang pada umumnya lah ya. Mikirnya lamun untuk pacaran atau kumaha arek kenal gitu ya. Nah, ternyata sekarang tanpa pacaran juga bisa kenal. Iya. Caranya Online. online. Kacau. Asik. Taruh. Iya taruh. Oh. Bener taruh ya. Harai, nyawa taruh kan udah sering disampaikan ya. Iya. Taruh. Nah, Kak Sukma, mungkin dulu waktu remaja ada kejadian-kejadian yang itu pernah dilakukan, ternyata sekarang itu gak baik gitu kan. Dan itu cukup bersharing lah, jangan sampai teman-teman remaja nanti ngalamin seperti itu. Kalau saya pernah dengar pernah balap liar kalau nggak salah ya antum ya. Bener gak pengalaman itu tapi? Bener Nah, sih. bener gaskan coba gimana? Mula kenal balapan liar itu karena gaul sih. Gaul punya motor. Berarti ada sangkutan dengan circle juga dong? Iya. Jadi ya tadinya mah kita nggak tahu, cuman awalnya kita punya motor rusak kita benerin. Sering ngobrol panjang lebar di komunitas gitu kan, komunitas yang suka ngebenerin motor. Nah disitulah lama kelamaan tuh, oh seru juga nih kayaknya nih gitu kan. Maksudnya balap liar itu Adrenalinnya inilah gitu kan. terpacu Terpacu. ya kan. Kamu knalpot brong gas gitu nggak ada. Enggak, normal-normal aja kenapa? Pakai apa? Supra bapak dong. Supra bapak. Zamanan motornya apa tuh? Nah, Dulu pertama kali Oswan. oh itu gitu bunyinya mah. Teter gitu. Itu mau kalau nggak salah 2 tak ya? Ya 2 tak. Lumayan tenaganya itu. Karena kenapa saya pilih itu ya? Karena pertama bunyinya itu yang paling Ya, resep ya, bikin candu ya. bikin candu. Ditambah ngerakit mesinnya itu nggak sesulit 4 tak gitu kan. Dia langsung. Nah dari situ tuh terus seruannya. Pertama kali ngedarat ya ngikutin turnamen balap liar di Surken kalau nggak salah. Disurkan. Oh dulu mah masih baru-baru kali itu jadi surkan. Udah Sekarang lama kan itu. udah lebih ketat kan? Iya dulu mah di situ. Zaman listrik belum masuk. Udah Ada. Kirain masih pakai lampu apa tuh? Patomak. Ayo gas star gitu kan. Bor. Berarti udah ada lah listrik ya. Udah ada. Berarti itu barito teuing. Apa yang membuat bisa meninggalin semua itu? Wih, bener pertanyaan Yang bagus tuh. membuat ninggalin itu jatuh. Dan jatuhnya itu yang sekian banyaknya jatuh, cuman jatuhnya itu jatuh terakhir yang nggak tahu gitu, modelnya tabrak
adu domba kah atau terjatuh gitu. Sangat-sangat nggak ada dalam benak gitu. Jatuhnya itu seperti apa gitu. Maksudnya langsung koma gitu. Koma seminggu. Koma seminggu. Sampai hilang ingatan tuh 3 bulan apa berapa gitu. 3 bulan. 3 bulan. Jadi nggak kenal hal-hal yang dulu lah gitu. Udah nggak kenal, pokoknya nol bersalah kalau nggak ada cerita Kayak dari- apa ya? Memori itu kayak hilang aja Hilang gitu aja. ya. Tapi makan masih ingat makan. Enggak. Sampai kecil begini. Oh, dulu mah Puasa. gemuk pas Wah, itu. Alhamdulillah gede. Motornya nggak kuat. Heeh. Motornya minjem lagi. Motor batur. Iya. Astagfirullah. Lagi, aduh, pokoknya mah sampai belah 2 katanya. Sampai sekarang saya nggak tahu itu tabrakannya seperti apa gitu. Itu kondisi lagi balap liar apa? Enggak, lagi apa ya namanya teh? Pulang. Oh, lagi Lagi di jalan mau mungkin. ngejemput. Ngejemput. Maksudnya ngejemput beres balap liar. Bukan, lagi mau ngejemput Mungkin lagi sang ngejemput istri, sang istri. mantan pacar. Mungkin di jalan ngebut. Iya ya. Gitu ya. Berarti bukan pas balap liarnya ya? Bukan. Jadi pas seminggu mau ngelamar, kan kita memberitahu gitu kan ke orang tua perempuan bahwa saya itu bakal datang sama keluarga gini-gini nih. Ternyata qadarullah gitu kan. Kejadiannya tabrakan, seminggu di rumah sakit, 3 bulan gak inget siapa-siapa gitu kan. Pendarahan hampir 3 tahun, setahun setengah lah. Ush. Tahun setengah. Berarti masa pemulihannya lumayan lama ya? Lama. 2 tahun apa 3 tahun gitu. Sampai normal kayak begini. Dulu mah kayak Ektesan dipukulin. lembam sini lembam sono. Pokoknya mah nggak ngerupa dah. Menaya fotonya Kayak orang stroke lagi. menyong. Menyong, miring gitu ini teh. Miring. Pokoknya itu, dan yang bikin berubahnya itu ada saudara dari bapak gitu kan, main ke rumah tuh. Diceritain kan, kamu tuh begini begini begini. Perasaan nggak ngerasa gitu. Iya. Kayak itu orang Badung gitu, nggak ngerasa. Maksudnya nggak ngerasa bahwa pernah senakal itu gitu. Senakal itu gitu, nggak sampai diceritain begini begini, kamu tuh begini begini, sampai ngabisin uang banyak gitu kan. Cuman bikin kamu hidup kembali sih. Dia bilang gitu. Oh ya, maksudnya buat pemulihan lah gitu ya. Nah dari situ lah kita tuh berpikir ya. Karena pendarahan terus kan. Kalau udah pendarahan tuh kayak sakit gigi yang nggak ketahan. Maksudnya dari sudah kerja juga masih sempat pendarahan. Masih sempat. Sampai hampir mau setahun gitu kan. Itu udah nikah belum? Belum masih. Berarti ditunda dulu. Ditunda. Ditunda 3 tahun kalau nggak salah. Dari pas kejadian itu ditunda 3 tahun. Untungnya sang mantan pacar itu tiala gitu. Walaupun cuma 3 atau 4 kali pertemuan gitu. Nah, alhamdulillahnya punya saudara itu semangat gitu tiap hari ke rumah, ngobrol, ya ngobrol, ikut pengajian, ya gitu awalnya. Ikut camping, ikut takbir akbar. Ya, berarti emang sering diajak saudara lah gitu untuk hal-hal positif kayak Hal gitu. positif. Awalnya mah saya tuh pengen memperbaiki diri itu gimana caranya, kan sholat belum bener ya. Istilahnya masih pengen khusyuk lah untuk sholat gitu kan. Belajarlah kan kitab yang namanya tuh kalau nggak salah Akamus Sholah, tentang fikih tentang sholat gitu kan. Nah dari situ awalnya mah terus sampai hujan badak apa. Hujan badak. Maksudnya hujan besar. Keren petir gitu, melanda. badak. Hujan badak. Nah sampai semangat lah gitu kan. Dan Maksudnya banyak inspirasi lah yang didapat dari kejadian-kejadian diajak ngaji gitu. jangan sampai terlewat satu lembar pun gitu kan. Gimana caranya gitu, apapun mau mati di tengah jalan masa bodoh gitu, yang pentingnya Kita jalannya lurus aja gitu. tujuannya memang buat kebaikan gitu. Gitu. Awalnya terus. Dan yang paling lucu nih, ketika mau ikut kajian, motornya kan motor ini nih, Terapa? Mio. Mio.
Wih, disebutin di gak apa-apa nanti jadi sponsor Mio ya. motor Mio. Kita nggak ingat kan bahwa itu motor teh belum ganti ban. Belum ganti ban, nggak ada bannya dong. Enggak, maksudnya udah pada gundul. Udah pada gundul. Ceritanya kan jam pada Isya dari asar. Kan hujan gede. Ternyata di apa namanya lapangan Sakura kan banjir ya. Banjir. Sering banjir. Sampai banjir kita ke situ. Itu mah sampai nggak ngeh itu ban itu bocor. Oh, meletus karena di dalam air. Sampai nggak ngeh sampai tempat kajian. Pulang kajian kok ini jalan goyang-goyang begini. Kayak masih banjir nih gitu kan. Padahal udah nggak ngelewatin air lagi kan. Sampai kayak gitu sampai nggak ada nggak perasaan itu tuh kejadiannya apakah pas lagi banjir atau pas pulangnya gitu bocor sampai kayak begini sampai pas mau kerja banting padahal udah kerasa gitu goyang-goyang tapi akhirnya lanjut gitu udah ngegeol kayak gitu sampai nggak ada perasaan bahwa ban itu kempes itu sampai sekarang inget terus tuh. Yang bikin aneh gitu kan. Berarti memang yang banjir yang antum sebutin tadi di mana di lapangan Sakura kan sampai sekarang kan masih sering ya. Iya. Tapi udah ada pembangunan tuh pas pertigaan itu kan udah rata kayaknya nggak separah dulu. Nah sekarang kan Jajang tapi kalau melihat Kang Jajang kayaknya nggak ada wajah-wajah bandel ya waktu masih ada. Oh boleh lah di spill itu supaya buat jadi pelajaran. Apa ya? Waktu muda mungkin ya. Boleh. Waktu muda. Kalau udah nikah Tapi sekarang kan masih muda sih. Waktu muda banget lah aja waktu muda banget. Waktu masih labil lah. Waktu dari kecil lah diajarin ngaji lah gitu. Sama Pak Haji juga udah kenal. Oh dari dulu berarti sama gurunya Kang Sukma tadi ya? Dari kecil waktu masih Buniaga rumah. Masuk ke jenjang remaja udah dilupain tuh terlalu sibuk sama hal-hal dunia. Misalnya dulu hobi main bola kan. Fokus ke main bola sampai sholat pun sering telat kalau nggak kelewat kan waktu remaja. Itu umur berapa kalau masih ingat Kang? Umur 14, 13, 14. Oh, maksudnya usia SMP lah ya? Kayak Dika ya? Iya. Dika mana teh? Permana apa Dika apa? Dua-duanya kali. Yang SMP kan beda kelas ya? Iya. Ya mungkin kalau sekolah kelas 2 kelas 3 SMP. Oh, kelas 2. Yang ditinggalin ke main bola bukan baik lagi ke misalkan ngaji, fokus sholat gitu kan. Lebih ke nongkrong. Sempat juga ikut kayak band kayak gitu. Dipikir sekarang itu dulu waktu remaja ikut band sering begadang, ngumpul nongkrong nggak jelas gitu. Sekarang udah kerasa dulu kenapa kayak gitu ya. Yang bikin nyesalnya itu semua waktu itu kebuang sia-sia waktu masa remaja. Makanya sih kan di Saranggai sekarang ada kajian remaja kan ya. Alhamdulillah udah diadain dari Kang Sadramli, Kang Sukma, alhamdulillah bisa untuk membangun di Majelis Saranggai ini remaja motivasi buat apa ya nggak menyanyiakan waktu masa mudanya seperti itu. Karena dulu tuh bener-bener waktu muda tuh udah bener-bener kelewat banyak banget kelewat. Jadi hal dunia yang dipikirin main nongkrong segala macam kayak gitulah. Pokoknya sekarang punya motivasi pengen di Saranggai intinya ya. Anak-anak remaja Saranggai bisa lebih baik lah. Amin. Jadi lebih baik lagi dan ada kajian remaja di sini gitu aja. Ya. Jadi berarti dari dulu pencinta bola ya. Nah, bola jadi aktif bola, musik aktif lah kayak gitu. Dari Jadi dulu bisa main suling dong. bisa. Suling begini ya. Suling begini nah. Suling begini zaman dulu. Terus konsentrasi. Bisa konsentrasi. Bener gak Kia suling Salah sedikit bisa lah gitu. Bisa lah ya. Ya waktu buat nongkrong seperti bisa. Kalau apa?
Kalau main piano bisa berarti. Pian. Nah, benar. Udah lupa sih. Udah lupa. Ya, jadi makanya kita tuh kalau berbicara tentang apa pengalaman itu sebenarnya setiap orang pasti punya lah ya. Iya. Setiap masih pasti punya pengalaman di waktu muda, di waktu remaja. Nah, jadi inilah pentingnya kalau kita ngobrol bareng, kumpul, akhirnya sharing kan satu sama lain. Nah, di situ kita dapat ambil pelajaran. Karena apa? Pelajaran itu sebenarnya nggak mesti harus kita alami sendiri. Ya kan, kita bisa belajar dari apa pengalaman orang lain. Kalau aki-aki misalnya, Ki ayo kita mabok pinggir jalan, oh, boro-boro sini. Minum cai bodas gak mau itu apa ayang utah gitu mau mual ya. Nah kalau anak muda ayo kita minum, bisa jadi misalnya Ronald, wah sebotol dua botol ge mual mabuk orang mah gitu kan. Tapi apa Orson Orson. Ya kan, kalau kita ngikutin hawa nafsu kan bisa aja kan, sebotol dua botol mah mau pingsan iya gitu kan, paling liar saeutik. Tapi apa, karena itu dilarang ya kan, homer itu dilarang di dalam agama, di dalam Islam, kita bisa menolaknya dengan tegas. Itu yang membuat luar biasa itu. Jadi kita menolak perbuatan yang buruk itu bukan karena kita nggak mampu, itu kan, bukan karena kita nggak mampu, tapi apa, karena kita nggak mau, karena itu suatu kemaksiatan. Itu luar biasa. Dika, kembali ke Dika lagi. Kalau di sekolah gimana Kak? Ada nggak kira-kira kejadian seperti apa misalnya di sekolah, godaan dari teman-teman? Misal dahal gorengan, darmaji, itu mah sudah lama kan darmaji. Misalkan gini, kita tahu itu salah tapi tergoda sama teman kita ini seperti itu lah. pernah waktu bulan puasa digoda apa kan teman-teman pada buka ya, buka diem-diem Kak. Itu Kak digoda Kak. Terus Dika ikut? Enggak dong. Mantap. Itu pada nyumput makan. Iya, enggak Kak, terang-terangan. Terangan. Pas maksudnya Di kelas. orang mah istirahat, dia mah di kelas. Ada yang liatin Kak banyak. Di video. Iya, sama aku di video Kak. Terus kirim ke guru? Enggak. Oh enggak. Tapi enggak jelas sih. Video dibikin itu. Makanya juga makan sukro Kak. Gara-gara sukro ini teman Dika jadi batal puasa ya? Udah, taruh lagi ya. Aduh, salah. Jadi dah. Tapi alhamdulillah Berarti itu diterang-teranginnya pakai lampu ya, terang-terangan. Siang diterang-terangin. Siang. Jadi acung jempol itu kan suatu apa? Ujian kan? Ujian di lingkungan. Tidak tergoda lah. Itu ya. Jadi kita kenal obrolan santai, siapa aja boleh nanya ke siapa gitu. Misalnya si Ronald nanya tentang pendakian, Dika menanya sama Arya tentang apa tadi? Kateda. Ya. Ngomong-ngomong kateda itu apaan sih? Kateda? Silat Kak. Silat kayak Karate tenaga gitu? dalam. Oh, tenaga dalam. Kayak P itu enggak sama enggak kayak PSHT? Iya. Beda. Tapi itu sama Beda. Beda. Aja. Mau nanya satu nih ke Kang Ramli sama Kang Sukma, biar memotivasi saya juga gitu kan. Awalnya punya tekad menyebarkan atau mengajarkan kepada anak-anak remaja lah. Gimana membangun tekad itu supaya kita itu yakin ingin mengajari atau membenahi kan ya remaja-remaja itu biar tidak terbuang waktunya dengan percuma lah. Nah, motivasi apa gitu biar ke saya juga bisa gitu punya tekad buat membangun remaja-remaja yang lebih baik lagi seperti itu. Mau Kang Sukma dulu? Atau mau Ronald dulu? Kalau menurut saya pribadi sih, kalau ingin merubah seseorang ya intinya kita punya tekad pada diri kita sendiri gitu kan. Hal sekecil apapun yang menurut kita kurang baik,
tinggalkan saja gitu. Pendekatan yang lebih insentif, misal tahu namanya dulu, kenalan gitu kan. Terus nah yang kedua itu kita royal itu dalam artian kita memiliki apa gitu kan. Misalkan temen lagi pada kumpul nih, kita bawa apa gitu kan. Terus dari situ kita cerita aja gitu kan, hal-hal yang membuat mereka itu suka dulu ke kita gitu. Nah yang ketiga, jangan pernah yang namanya putus asa. Yang namanya remaja kan cuman kadang-kadang ngat-ngat tai ayam gitu kan, semangat Benar, Aku udah pernah megang teh ayam berarti. kan kalau pas brojot buah Tapi udah merhatiin, kamu saya udah tahu. Hangat-hangat teh ayam. dulu saya punya ayam, Oh, iya. jadi suka ngeliatin. Suka nyodok itunya kali, telurnya kali. Ya periksa. Oh ini udah deket nih. Itu. Jadi kalau untuk remaja itu emang harus insentif sering. Dan yang keempat itu jangan pernah bosen. Apa yang kita mampu ya kita lakukan gitu kan. Misal ngajakin sholat gitu kan, walaupun hari pertama gagal, hari kedua gagal, hari ketiga gagal, hari keempat gagal, terus aja gitu kan, istiqomah. Biar nanti juga suatu saat nanti juga mungkin bukan dari kita gitu kan, tapi suatu saat nanti orang itu akan merasakan dari orang lain gitu. Jadi nggak usah yang namanya kita mengajak kebaikan itu intinya buat diri kita pribadi sih, bukan buat yang kita ajak, intinya buat kita pribadi. Paling itu saja sih. Ya, kalau Kang Sukma tadi mungkin lebih ke itu ya, ke cara gitu ya. Nah, kalau saya lebih ke motivasi kenapa gitu bisa mau datang ngisi kumpul sama remaja gitu kan, ngisi kajian, karena sudah merasakan ketika kita indahnya kita di dalam ketaatan itu ingin saya bagi. Karena saya yang kita pernah ngobrol, pernah sharing itu tentang hal-hal pengalaman lah waktu masih muda, SMP, SM sampai SMA, nggak jauh beda sama yang lain yang bisa dibilang bandel lah gitu. Nah ternyata seiring berjalannya waktu nggak ada faedahnya itu maksudnya apa? Itu tidak akan membawa kebaikan untuk masa depan kita. Kalau diperhatikan, justru orang yang bisa dibilang dulu ketika dia sekolah itu bisa dibilang culun atau nggak banyak tingkah, justru dia yang lebih cepat sukses. Artinya apa? Benar kalau kata ulama, ketika kita menanam maka kita akan memetik. Jadi apa yang kita tanam? Kalau yang kita tanam selama kita masih muda, masih remaja, keburukan, nanti yang akan kita petik adalah keburukan itu. Tapi ketika itu yang kita tanam adalah kebaikan, sekecil apapun itu, dicemooh orang atau tidak, kita tetap akan memetik yang namanya kebaikan. Nah maka alhamdulillah semenjak merantau ke Bogor, saya diajak ngaji sama kakak ipar itu, kemudian dikenalkan ya sama seperti teman-teman remaja di Sarangga itu, dari mulai akidah ya kan, kemudian dari mulai syariat, kemudian bagaimana kita memahami agama itu harus disampaikan. Jadi ya kalau bukan kita siapa lagi gitu. Kalau kita hanya saling mengandalkan, kan ayah Ustadz Eta gitu kan, semua berpikiran seperti itu, ada nggak dakwah? Nggak akan ada. Itu bisa membawa kebaikan untuk dia sendiri, bisa membawa kebaikan untuk keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Saya yakin dengan kita menyampaikan itu pasti ada yang nancap di memori atau dalam ingatan lah gitu kan. Akhirnya apa?
ketika dia terjun di tengah masyarakat atau di sekolah atau dimanapun berada, dia menerapkan itu, wah ternyata ternyata ngebully orang nggak boleh, di dalam Islam nggak boleh. Enak ngebully mah. Iya ngebully kan, enak. Oh nasi ngebully maksudnya. Ini sate diganti ya, sate ganti nasi ngebully ya. Ini bentuk dari apa? Bentuk dari kepedulian kita terhadap pemuda-pemuda atau remaja-remaja Islam. Karena kalau kita tidak menyebarkan Islam itu ke tengah-tengah remaja, maka yang akan masuk ke pikiran mereka apa? Pergaulan bebas, ya kan? Pemikiran-pemikiran di luar Islam. Karena apa? Karena nggak diimbangi dengan pengajian, ya kan? Nggak diimbangi dengan tongkrongan-tongkrongan yang positif, nggak diimbangi dengan candaan-candaan yang menyenangkan tapi tetap menjaga kata-kata, gitu kan? Nah itu akhirnya mereka itu asik dengan circle-circle yang tadi bisa dibilang unfaedah gitu. Nah itulah Kang, jadi bentuk kepedulian dan sharing akan indahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mangga yang lain mungkin ada yang ingin bertanya kepada siapa? Ferdi, boleh. Penonton nih bertanya ya kayak jadi kayak acara mama curhat dong mah. Mau cerita Boleh boleh Ferdi masuk frame kalau mau cerita. Boleh. Kang Ferdi. Ya. Ini dia bos kawat ya? Bos sepatu. Ya. Ferdi mau sharing apa Fer? Boleh Fer. Udah mau. Apa ya? Tentang Santren. Masalah santri. pas ngobong ya di bandel. Heeh. Bandelnya teh ikut teman yang di luar. jadi Maksudnya di luar itu pesantren. Iya. Oh. Emang bisa gitu dari pesantren bergaul sama orang di luar pesantren bisa? Bisa keluar masuk soalnya. Oh. Terus gimana? Jadi di Kobong tuh nggak ada masih motivasi gitu, nggak ada yang bener temennya gitu. Tapi ngaji mah ngaji, tapi gitu temennya nggak kayak yang di luar. mungkin Selalu merasa yang ada di luar gitu. lebih asik daripada yang di pesantren mungkin. Merasanya seperti itu, jadi dia punya kebawa dari luar. Iya, jadi bandel gitu, ikut-ikutan itu gangster kayak gitu. Oh, pernah berarti dulu gitu. Iya. Waduh, patut dicurigai. Kalau seperti itu yang salah yang di mana tuh? Yang mana Fer? Nah, yang mana? Iya. Orang nah. Enggak, maksudnya yang membuat Ferdi akhirnya gaul di luar pesantren itu, pesantren yang di dalam itu gimana? Enggak nyaman apa gimana? Enggak nyaman. Enggak kayak ucapan orang tua gitu. Di pesantren mah cuma makan, tidur, ngaji kayak. Padahal enggak, teman-teman yang enggak pada gitu. Enggak makan berarti. Nggak makan, nggak ngaji. Jadi di Kobong ngapain atuh? Ngaji mah ngaji gitu. Berarti kurang ketat gitu Fer Iya. untuk penjagaannya. Mm-mm. Maksudnya bisa akrab sama orang di luar pesantren, berarti dia masih masuk di lingkungan itu Pesantren. daerah gitu. Iya, daerah pesantren. Rumah dari pesantren kamu jauh apa dekat? Teman-teman itu ketika sekolah apa selama kenalnya pas di pesantren itu? Pas pesantren. Pas pesantren. Iya. Maksudnya masih suka dia di pesantren itu dekat orang-orang yang kurang baik apa gimana maksudnya? Ya ke bawah sama anak pesantren juga pada gitu keluar. Oh, diajakin dulu. Iya. Maksudnya di satu pesantren ada yang bisa dibilang bandel lah. Iya. Kemudian ayo kita main di luar yuk. Heeh. Main lagi boga baturan. Di luar. Oh, gitu. Sampai berapa tahun tuh, Per? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Iya. Tambahlah setengah deui. Ini lu udah genap. Jadi Ketribun. Terus sering beli cabe wae. pas pulang juga kalau di rumah ya
suka ingat ke situ kok bisa gitu. Pas di Kobong teh Kalau sekarang harapannya gimana, Per? mau jadi lebih baik. Wah, alhamdulillah ya. Nah, saling mengingatkan, saling mendoakan. Mudah-mudahan kita di sini seiring berjalannya waktu semakin menjadi lebih baik. Kan? Karena itulah pentingnya kebersamaan. Karena di situ kita bisa saling mengingatkan, bisa saling menasehati di dalam kebaikan. Nah, Ronald, kalau di sekolah pengalaman apa Nar yang mungkin ini godaan tapi alhamdulillah udah bisa dihindari gitu. Ngebully. Enak ngebully mah bilang. Nasi lagi dong. Lapar nih lapar. Siapa yang sedih? Jadi ya goreng lauk naon tadi? Lauk mas. Lauk emas. Nah, Lauk mas. Dulu sempat ngebully apa pernah diajakin ngebully? Iya pernah diajak. Oh. Kan ada itu temen yang kekurangan gitu. Kekurangan gigi apa kekurangan? Ini matanya sen kanan kiri. Sen kanan kiri gimana maksudnya? Oh iya. Ya. Terus suka dibully gitu. Makanya itulah. tapi sekarang udah nggak lagi. Enggak. Tapi orang cuman di Kobong Sama. lain orang ngabuli batur ngabuli ke orang. Oh, berarti ini Ya, Jadi nggak nyaman dibully mulu ya. korban. Pas di pesantren. korban. Ya pernah jadi korban juga pas SD tapi awalnya tuh ini kan terlalu baik gitu. Jadi, Terlalu baik. Oh, di SD tuh terlalu baik diam. Nah, terus itu kan ada cewek. Kayaknya tuh ini pacaran sama ini apa tuh anak banda. Anak bandel. Nah, ya, si ceweknya suka Sama Ronald. dia sama Ronald. Boy. Itu gak tahu kenapa ceweknya langsung 5 orang yang suka. 5 orang sama Ronald. Iya. Suka apa nih? Suka minta bawain barang apa? Masukan lagi utang. Gak tahu karena itu apa Mungkin MTK karena- gitu. Kan MTK ya. Oh, Ronaldnya Ronald pintar matematika. Ya. Oh, Nah, pantesan. karena banyak yang deket tuh. Cowoknya gak suka. Itu SMP SMA? Pas SD, Oh, SD. Pas kelas 1 kan nih? kelas 3 kalau sudah Oh, salah. kelas 3. Paling kelas 1 kan. Cowoknya gak suka jadi dibully. Pernah di itu diantem sama berapa ya? 11 orang kalau gak salah. 11 orang. Iya. Di SD. Iya. Dipukulin. Terus kamu gimana? Kabur apa dilaporin ke guru gak? Nangis. Ya, terus pas nangis itu cewek-ceweknya pada datang ngebantu misahin. Bidadari. Maksudnya diaduin gak ke guru itu? Iya diadoin sama ceweknya. Terus dibantuin? Iya dibantuin. Masuk gitu. Karena Peringatan. emang gitu harusnya kalau hal-hal yang kayak gitu harus dilaporin ke guru. Kalau gurunya misalnya sudah dilaporin tapi nggak ada tindak lanjutnya, ya ngomong sama orang tua, ya kan? Kalau udah, soalnya kalau dibiarin terus menerus seperti itu, misalnya bisa jadi misalnya Ronald udah keluar, yang pembuli itu akan terus tumbuh. Sekarang kan Ronald udah pernah ngerasain ngebully, dibully. Nah, berarti kan yang harus dilakukan sekarang adalah kita harus ngebela yang dibully dan kita harus menjauhi yang namanya bully atau menghindari lah. Biasanya kan teman dekat ya kalau yang galak ngajak-ngajak kayak gitu kan. Iya. Kita omongin baik-baik. Ulah kegituan gitu mending nu lain we gitu kan. Karunya. Namun kita udah ngomong karunya pasti mana lagi mikir. Oh, berarti ntar saya kasih duit dah karunya ya. Tenang aja baturan orang gitu. Kasuk mak dia suka makan nasi kebuli. Kita tadi ngomong kebuli wae gitu. Kudu liwat itu sasak can. Can aya sengit-sengit nah ya. Can ya. Kang Jajang gimana? Ada yang perlu di share lagi lah buat teman-teman. Panjang kalau di share ya. Boleh. Disimpulkan dari satu lembar menjadi mungkin beberapa gini aja baris. ya. Pesan aja ya buat anak-anak remaja, mungkin anak remaja. Jangan pernah melewatkan masa remaja dengan sia-sia aja seperti itu.
isi waktu dengan pengajian, sholat, jangan ditinggalin. Intinya isilah dengan yang bermanfaat lah. Seperti itu. Buat anak-anak remaja Saranggai, intinya sama yang di luaran mungkin yang nonton nanti ya. Mas, Seperti itu. keren, keren. Dika, harapannya gimana Kak? Buat Dika sendiri, buat teman-teman remaja, gimana harapan Dika? Biar menjadi sukses lagi, terus menjadi Bersahabat. Terus, menjadi lebih baik. amin. Terus tongkrongan ini terus berlanjut. Iya. Istiqomah. Sekarang Arya, harapannya gimana buat diri sendiri, buat teman-teman remaja? Harapan dari saya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Ya. Punya tujuan hidup. Ya. Masa depan yang cerah. Mau cerah lampu deketin aja cerah. Pakai Vaseline lah. Kak Sukma, harapannya buat remaja, anak muda saat ini. Harapannya anak muda zaman sekarang bisa menjadi miliarder. Miliar bisnismen berarti. Iya dong. Ya, zamannya Nabi itu umur 18 tahun udah sukses. Umur 20 tahun sudah Abdurrahman bin Auf. sudah apa? Sudah menjadi raja ya. Hmm. Jadi Itu kali komandan. oh iya komandan deh. Oke. Apa kisahnya Fatih. Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih. Umur 21 tahun. Orang-orang pada muda di zamannya kejayaan Islam itu semua orang-orang muda. Dan untuk saat ini dan seterusnya anak muda harus bisa memimpin. Gitu. Paling itu aja sih. Oke. Amin, amin. Makanya doa-doa yang baik yang kita angkat, yang kita sampaikan malam ini mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Nah, ada lagi yang mau menyampaikan harapan? Kalau nggak ada, kakak tutup dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk pemuda ya, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan selain naungannya. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Ketika kita menghabiskan waktu kita di sehari-hari sampai akhir hayat kita, bahkan itu harapannya kita mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Itu harapannya. Amin ya rabbal alamin.